Halo bro, dibalik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku akan kembali ngerangkum sebuah film superhero karya anak bangsa berjudul Virgo and the Sparklings. Film yang dibintangi oleh Hadis Tizara ini bakal bercerita tentang seorang remaja perempuan bernama Riani, dimana berkat bantuan dari sahabat-sahabatnya ia akhirnya mampu menyelamatkan para remaja Indonesia dari pengaruh kekuatan gelap. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal dengan memperlihatkan seorang bocah perempuan tengah dimasukkan ke dalam lemari disiksa habis-habisan oleh orang tuanya, dan gak lama setelah itu tampak jika segumpalan asap hitam misterius tiba-tiba memasuki tubuh si bocah. Lanjut scene langsung berpindah kepada seorang gadis remaja bernama Riani, di mana ia tengah bergegas menuju ruangan kelas tempatnya sekolah karena datang kesiangan di saat sedang ada ujian. Telat masuk kelas otomatis ngebuat Riani jadi kelabakan mengerjakan soal-soalnya, dan akibat dari adrenalinnya yang naik itu, Riani tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan terpendamnya, yaitu dapat mengeluarkan percikan api dari tangannya hingga membuat seluruh kertas soal menjadi kebakar habis. Akibat dari kejadian barusan, Riani dipindah sekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lain di luar kota karena hal tersebut rupanya bukanlah kejadian pertama alias sudah sering. Di sekolah baru ini, Riani yang belum punya teman satupun kemudian masuk ke ruangan ekskul musik lalu memainkan gitar sambil bernyanyi, di mana tampak jika kekuatan misteriusnya ini juga mampu untuk melihat warna dan emosi sebuah nada. Permainan musik Riani barusan rupanya secara nggak sengaja didengar oleh dua orang bernama Sasmi dan Monica, di mana mereka berdua langsung kepincut dengan suaranya lalu tanpa basa-basi ngajakin dia buat gabung ke band mereka sebagai vokalis. Cuman sebelum Riani sempat ngejawab apapun, personel mereka yang satu lagi bernama Usi tiba-tiba nimbrung mengatakan jika Riani hanyalah sekelas anak senja yang nggak bakalan cocok untuk gabung ke band rock mereka. Di kantin, Riani ketemu lagi dengan Sasmi, Monica, dan Usi, di mana setelah ngobrol bentar, Riani yang merasa ketantang terhadap ucapannya Usi lantas mengiyakan tawaran mereka buat pergi bareng ke studio musik untuk ngebuktiin jika dirinya juga bisa ngerok. Singkat cerita, sesampainya di lokasi perjanjian, Riani yang tampak masih ragu buat masuk tiba-tiba kehujanan lalu ketemu dan berkenalan dengan seorang fotografer ganteng bernama Leo. Hingga gara-gara salting, ia jadi lupa terhadap keraguan-raguannya kemudian masuk bareng ke studio. Dengan Sasmi sebagai manajer band, Monica sebagai drummer, dan Usi sebagai keyboardist, Riani langsung mampu beradaptasi sebagai gitaris sekaligus vokalis. Bahkan sampai ngebuat Usi yang tadinya super jutek seketika tersenyum lebar menikmati keseruan ngeband bareng Riani. Selesai ngeband, mereka berempat begitu terkesima ketika melihat para personel band The Scorpion Sister lewat di depan mereka, sebuah band indie favorit remaja dengan vokalisnya yang bernama Karmin. Sasmi, Monica, dan Usi ngeband rupanya juga karena terinspirasi dari mereka, hingga begitu Riani memutuskan buat gabung secara resmi, mereka pun akhirnya sepakat ngasih nama The Virgos ke band ini karena semua membernya lahir di bulan yang sama berzodiak Virgo. Zodiak kamu apa? Berpindah ke tempat lain, tampak seorang remaja yang sedang asik scroll TikTok tiba-tiba kesurupan setelah dirasuki oleh aura kegelapan berupa asap hitam yang masuk ke kepalanya hingga membuat bercak hitam di sekitaran mata, menghilangkan kesadarannya lalu ngamuk sejadi-jadinya. Kembali lagi ke The Virgos, tepatnya ketika Riani diajak oleh Monica dan Sasmi buat latihan di studio pribadi milik Usi di rumahnya, dan Riani sangat teramat kaget mengetahui jika Usi adalah anak orang super kaya, salah satu dari anggota 9 cacing yang konon katanya memiliki peran penting di balik segala keputusan pemerintah negeri Konoha. Di sini Sasmi langsung nyiapin kamera buat ngerekam latihan pertama mereka sebagai The Virgos karena ia berniat untuk ngedaftarin band ini ke Stardom, sebuah kompetisi band paling top yang pemenangnya sudah pasti jadi artis, dimana pada season terbaru ini The Scorpion Sister yang notabene sudah lumayan terkenal ternyata juga ikutan.
Sasmi berteriak siaga satu ketika melihat kedatangan ayahnya Usi lewat CCTV di mana Monica secepat kilat melepaskan stick drumnya. Usi langsung pindah dari keyboard ke piano sementara Riani disuruh nyanyi lagu klasik dengan cara yang anggun. Usi rupanya nggak diizinin buat ngeband apalagi dengan genre rock karena sang ayah hanya ingin anaknya tersebut untuk bermain musik klasik. Hingga Riani yang awalnya nggak begitu tertarik terhadap Stardom mengatakan jika The Virgos mau nggak mau harus ikutan serta memenangkan kompetisi tersebut sebagai bentuk pembuktian Usi kepada sang ayah. Dan untuk jaga-jaga agar nggak ketahuan di saat sedang berkompetisi, Sasmi menyarankan agar The Virgos harus memakai topeng. Singkat cerita, kostum manggung The Virgos langsung dipesan oleh Sasmi selaku manajer lengkap dengan topeng sebagai brandingan utama band ini. Sepulangnya dari tempat Usi, Riani melihat sebuah berita di TV jika sekarang banyak terjadi kesurupan di kalangan para remaja di mana mereka tiba-tiba ngamuk menyerang orang tuanya. Kemudian keesokan paginya ketika hendak menjemput Sasmi di rumahnya, Riani, Monica, dan Usi langsung panik begitu melihat jika sang manajer juga mengalami kesurupan parah menyerang ibunya sendiri secara membabi buta persis apa yang ada di berita. Sasmi menyerang sang ibu sampai keluar dari rumah dan tepat ketika Usi bersama Monica berusaha memegangi tubuhnya, Riani yang juga coba ikutan untuk menahan tiba-tiba ngeluarin api di tangannya di mana itu secara mengejutkan berhasil menyadarkannya. Akan tetapi naas karena kejadiannya di tengah jalan, Sasmi ketabrak oleh mamang tukang sayur hingga harus membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Riani menjelaskan kepada dua sahabatnya jika ia emang benar mampu mengeluarkan api lewat tangannya. Kekuatan ini sudah ada sejak ia lahir dan apinya bakal keluar sendiri kalau emosinya sedang gak stabil. Itulah alasannya mengapa ia selama ini selalu pindah-pindah sekolah karena ayah ibunya menganggap jika dirinya terobsesi sama api juga kecanduan dengan rokok. Riani menambahkan jika ia mempunyai kemampuan lain yaitu sinestesia di mana ia bisa dengan jelas melihat warna serta emosi dari suara atau nada. Jika seseorang berkata jujur, suaranya akan berwarna biru muda, sementara jika bohong akan berwarna abu-abu. Cuman anehnya ketika Sasmi kesurupan tadi, suaranya malah berwarna hitam di mana itu merupakan warna suara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan kaki pinjang satu akibat kecelakaan kemarin, Sasmi dengan semangat ngarahin temen-temennya ngebikin video sekeren mungkin buat audisi Stardom. Hingga begitu diupload ke berbagai platform sosmed, The Virgos langsung mendapat sambutan hangat di kalangan masyarakat online. Lanjut keesokan harinya, begitu hendak balik ke sekolah, The Virgos melihat jika ada teman mereka yang tengah kesurupan. Lalu setelah menyuruh yang lain buat lapor ke guru, Sasmi segera memakaikan Riani segala macam penyamaran dadakan terlebih dulu sebelum ia beraksi dengan apinya. Akan tetapi naas karena belum begitu mahir mengontrol apinya, api tersebut gak keluar sama sekali hingga ngebuat semuanya tambah panik. Beruntung Sasmi punya ide buat ngejambak rambut Riani di mana karena kaget adrenalinnya jadi meningkat hingga ngebuat api otomatis muncul lalu tanpa basa-basi langsung diarahkan olehnya ke target kesurupan. Melihat si Riani sama sekali nggak mampu mengontrol kekuatan hebatnya, Sasmi, Monica, dan Usi memutuskan buat ngebantuin sahabatnya itu untuk melatih kemampuan tersebut dengan serius. Hingga setelah beberapa hari latihan keras, Riani akhirnya mampu mengontrol apinya bahkan sampai bisa ngelempar api tersebut ke arah yang diinginkannya. Pede akan kemampuan mengontrol apinya, Riani CS yang mendapat info jika orang-orang kesurupan ini gara-gara menonton sebuah video viral di TikTok memutuskan buat nyoba menonton video tersebut untuk memastikan jika itulah penyebabnya. Guys, lanjut setelah disadarkan oleh Riani, Monica menyadari jika di dalam video tadi ia mengingat ada sebuah foto wajah yang pernah ia lihat sebelumnya yaitu di postingan Instagram milik Leo, sang fotografer di studio waktu itu. Singkat cerita, mereka pun lantas mendatangi tempat live musiknya The Scorpion Sister untuk menemui Leo yang merupakan fotografer utama band tersebut. Lalu setelah Riani berhasil ngajakin dia untuk keluar dengan cara ngajakin ngobrol masalah bisnis, Usi, Monica, dan Sasmi langsung menyergap dan menginterogasinya. dasar ganteng-ganteng dukun.
Leo bersikeras mengatakan kalau tragedi kesurupan ini bukanlah ulahnya karena jika ia sengaja memajang hasil potretannya di video sama aja bunuh diri. Leo menyarankan agar mereka mendatangi Juna, orang yang wajahnya ada di video tersebut, dan berhubung hanya ia yang mengenal si Juna, Leo pun bergegas menuju motornya bersama dengan Riani yang ingin ikutan melakukan pencarian. Singkat cerita, sampailah mereka berdua ke kontrakannya si Juna, di mana anehnya begitu tahu yang datang adalah Leo, Juna langsung kabur terbirit-birit lewat pintu belakang. Riani secara nggak sengaja ngeluarin api di tangannya karena terlalu tegang ketika tengah melakukan pengejaran. Hingga karena panik takut diliatin orang-orang, ia pun sembunyi bentar buat madamin api tersebut. Dimana begitu hendak ngelanjutin pengejaran, Leo muncul ngasih tahu jika ia juga kehilangan jejak karena Juna larinya terlalu cepat dan bukan seperti orang yang ia kenal selama ini. Dengan kontrol apinya yang semakin meningkat, ditambah juga bisa lompat layaknya Superman, Riani bersama teman-temannya terus melakukan penyembuhan kepada para warga yang kesurupan dan ngamuk-ngamuk di tengah jalan. Cuman entah ada hubungannya atau enggak dengan Riani yang semakin sering nyembuhin orang-orang kesurupan, tepat ketika sedang latihan bersama The Virgos, ia mengeluh sakit dimana begitu diperiksa terdapat ruam-ruam mengerikan di pinggangnya. Kenapa Ri? Aku sakit. Kenapa Ri? Tadi jatuh atau salah urat? Keesokan harinya, tepat ketika Riani tengah jalan-jalan romantis bareng Leo, tampak jika ada orang misterius berpakaian serba hitam dengan wajah ketutup diam-diam terus ngikutin mereka. Orang tersebut kemudian pergi ke rumah Riani, ngeluarin asap hitam dari tangannya hingga ngebuat 3 remaja yang ada di sekitaran situ menjadi kesurupan lalu ngamuk dan menyerang kedua orang tua Riani. Lanjut, di tengah kekesalannya tersebut, Riani dikagetkan oleh teriakan Sasmi yang baru mendapat info jika The Virgos lolos ke Stardom bersama The Scorpion Sisters serta 2 band lainnya. Dan sebagai persyaratan terakhir buat tampil di live stream utama channel Stardom, mereka diharuskan buat ngirimin video ketika sedang live performance. Singkat cerita, setelah dicarikan oleh Sasmi job kecil-kecilan di sebuah cafe, The Virgos pun lalu tampil, dimana ketika hendak ngebawain last song mereka, Riani mendapati jika Juna juga hadir sebagai penonton. Riani melihat dengan jelas seseorang berpakaian serba hitam memasukkan aura kegelapan ke tubuh Juna, dimana begitu ia hendak ngamuk dan melakukan serangannya, Juna langsung sadar setelah menyentuh sebuah speaker yang mengandung suara Riani. Orang misterius ini kemudian menyebarkan aura kegelapan ke beberapa orang sekaligus membuat kesurupan massal di kafe ini agar ia bisa melarikan diri dari Riani yang sudah menyadari kehadirannya. Riani langsung coba mengejar si tudung hitam tanpa peduli terhadap kesurupan massalnya. Akan tetapi sayang karena kalah cepat, si tudung hitam berhasil melarikan diri sedangkan si Riani kelabakan begitu ingat jika sedang terjadi kesurupan massal. Cuman begitu balik buat nyadarin semua orang, Riani ternyata sudah sangat-sangat terlambat karena di lokasi terdapat korban meninggal akibat ketabrak sewaktu masih kesurupan tadi. Ri, kamu tuh kemana aja sih? Buat apa kita capek-capek latihan kalau kamu kayak gini? Riani termenung menganggap ini adalah murni kesalahannya karena sudah bertindak ceroboh. Hingga pada hari-hari berikutnya, ia sendirian semakin aktif menyembuhkan orang-orang kesurupan yang semakin membludak, bahkan sampai ngebuat dia ngelupain bahkan sudah hampir nggak pernah ikut latihan bersama The Virgos. Sementara itu di tempat lain, Monica, Sasmi, dan Usi tampak begitu senang begitu tahu jika The Virgos berhasil lolos ke final Stardom. Akan tetapi ketika sadar sekarang Riani sudah nggak pernah latihan lagi, pertengkaran serta perselisihan pun sudah nggak bisa terelakkan. Bahkan sampai ngebuat Monica dan Usi memutuskan buat sama-sama keluar alias The Virgos kini malah bubar. Riani balik ke rumah mendapati jika ayah dan ibunya ternyata sudah mengetahui tentang aksinya menyelamatkan orang-orang melalui beberapa video viral.
Mereka rupanya sudah mengetahui tentang kekuatan sang anak ini dari ia kecil dan memutuskan buat merahasiakannya karena takut akan efek samping yang bakal melemahkan tubuh Riani, bahkan sampai berpotensi membunuhnya jika terlalu sering digunakan. Maka dari itu mereka pun memohon agar mulai dari sekarang Riani jangan lagi menggunakan kekuatannya tersebut dengan alasan apapun. Lanjut keesokan harinya, Riani diajakin oleh Leo untuk ketemuan setelah sadar kalau orang-orang di balik video viral yang bertebaran di sosmed ternyata adalah dia. Leo mengajak Riani buat kembali melakukan penyelidikan terhadap video yang ngebuat orang-orang ini pada keserupan. Lalu begitu diteliti satu persatu, mereka akhirnya sadar jika yang ngebuat orang keserupan bukanlah gambar-gambar di video tersebut, melainkan sebuah suara yang begitu didengarkan lebih seksama itu merupakan suaranya Carmine, sang vokalis The Scorpion Sister. Singkat cerita, bersama Leo dan Sasmi, Riani pun menemui Carmine, dimana begitu ia ngeluarin api, Carmine seketika memasukkan aura kegelapannya kepada Sasmi dan Leo untuk menyerang Riani. Riani nggak bisa berbuat banyak untuk ngelawan karena Carmine terus-menerus mengendalikan tubuhnya Leo dan Sasmi, hingga ia kemudian meminta penjelasan dari Carmine kenapa ia sampai ngebikin orang-orang nyelakain ayah ibunya sendiri. Carmine ngejawab kalau ini adalah buntut dari apa yang telah ia lalui di masa lalu, scene di awal film, dimana ia selalu disiksa habis-habisan oleh orang tuanya sendiri. Ia mengatakan kalau negeri ini harusnya dipimpin oleh orang-orang yang punya kekuatan hebat kayak begini, dan untuk itu Carmine juga ngajakin Riani kerjasama agar bisa mengendalikan sepenuhnya seluruh anak muda di negeri ini. Itu karena kita sama, Ri. Aku gak sama kayak kamu. Sepeninggal Carmine, Riani akhirnya sadar jika tujuan Scorpion Sister ikutan Stardom adalah untuk membuat seluruh remaja kesurupan massal secara bersamaan menggunakan suara Carmine yang pastinya bakal ditonton oleh seluruh remaja di negeri ini. Riani mengatakan jika ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Carmine. Cuman menurut Leo, Riani nggak bakalan mungkin bisa mengatasi itu sendirian karena Stardom hanya akan mengadakan konser via streaming serta menutup rapat gedung mereka akibat dari wabah kesurupan yang terjadi akhir-akhir ini. Hingga jika Riani emang ingin menghentikan Carmine, ia mau nggak mau harus mengumpulin The Virgos kembali karena bandnya tersebut merupakan salah satu dari finalisnya. Singkat cerita, setelah bersusah payah ngebujuk kembali Uzi dan Monica, The Virgos pun akhirnya kumpul kembali lalu siap berangkat ke Stardom lengkap menggunakan headphone agar nggak terpengaruh oleh suaranya Carmine, kecuali si Riani yang emang sudah kebal terhadap kekuatan gelap tersebut. Kita sumpah mulutnya si Carmine. Pintu rupanya sudah dikunci rapat-rapat oleh Carmine karena petugas beserta seluruh security sudah lebih dulu ia kendalikan. Beruntung gak berapa lama pintu pun berhasil kedobrak. Cuman sayangnya acara Stardom ternyata sudah mulai, dimana ketika Riani dan teman-teman masih harus berjibaku melawan petugas dan security kesurupan, Carmine dengan puasnya terus menyanyikan lagu-lagunya hingga ngebuat para remaja yang sudah menonton live seketika ngamuk sejadi-jadinya, bahkan sampai membuat suasana kota menjadi sangat mengerikan. Riani berhasil ngalahin orang-orang yang menghadangnya lalu masuk ke dalam studio untuk langsung menyerang Carmine. Akan tetapi karena punya kuasa penuh atas orang-orang di studio ini, ia pun seketika memerintahkan mereka semua buat menyerang Riani beserta teman-temannya yang menggunakan headphone. Riani semakin terdesak karena berapa kalipun ia ngejatuhin musuh-musuhnya, Carmine bakal kembali memaksa tubuh mereka buat melakukan perlawanan. Bahkan sekarang teman-teman Riani semuanya juga sudah terpengaruh setelah headphone mereka terlepas secara nggak sengaja. Riani memfokuskan seluruh tenaga yang tersisa ke telapak tangannya lalu mampu mengubah apinya menjadi biru. Kemudian menggunakan api biru tersebut, Riani mengarahkan serangannya secara langsung ke arah Carmine, dimana itu akhirnya berhasil menumbangkannya sekaligus menyadarkan seluruh orang yang ada di studio, meskipun dirinya sendiri juga harus pingsan akibat kehabisan tenaga.
Monica, Sasmi, Usi, dan Leo bergegas mendatangi tubuh pingsan Riani untuk coba membangunkannya. Lalu begitu Leo dengan tulus menggenggam tangan Riani, tampak jika api biru yang tadi menyadarkannya bisa balik kembali ke tubuh Riani. Dan begitu menyadari hal tersebut, Leo seketika menyuruh ketiga temannya buat megangin tubuh Riani hingga gadis itu akhirnya bisa bangun meskipun tubuhnya terlihat masih sangatlah lemah. Dalam keadaan kayak begitu, Riani bersikeras ingin segera keluar buat nyadarin orang-orang kesurupan karena sekarang keadaan kota sudah sangat parah. Cuman karena tubuh Riani terlihat nggak memungkinkan, Monica dengan jenius menyarankan agar Riani menggunakan teriakannya lewat channel Stardom untuk menyadarkan para warga. Singkat cerita, Leo kemudian meminta seluruh orang di studio buat berpegangan satu sama lain, di mana api biru yang tadi digunakan Riani buat nyadarin mereka kini balik lagi ke tubuhnya. Hingga berkat bantuan semuanya, Riani akhirnya berhasil menyadarkan seluruh orang di negeri ini menggunakan teriakannya. Lanjut begitu semua orang kini sudah sadar dan Carmine dipenjarakan oleh polisi lengkap dengan borgol di mulutnya. Riani, Monica bersama Usi kemudian manggung di final Stardom serta memenangkan kompetisi tersebut setelah sebelumnya mengganti nama band mereka dari The Virgos menjadi Virgo and the Sparklings. Melawan rintang depan mata, tak perlu ragu, lihatlah aku genggam jemari. Lalu film pun akhirnya ditutup ketika Riani dengan ditemani oleh Usi dan Monica ditemui oleh Pak Ridwan Bahri, di mana beliau di sini ingin memperkenalkan Riani kepada dua patriot lain yaitu Gundala bersama Cempaka. The end. So Brody, itulah tadi akhir dari alur cerita film superhero karya anak bangsa berjudul Virgo and the Sparklings. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkuman dari aku hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, subscribe, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasinya. Thank you banget udah mau nonton sampai akhir. Aku Zai pamit. See you.